Kayak Nabi katakan yang paling dikhawatirkan selain daripada Dajjal itu adalah a'immatul mudillin. Orang yang mengerti tapi menyesatkan. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan di subuh hari ini Allah berkahi kita semua. InsyaAllah yang hadir husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bermunajat kepada Allah untuk kedua orang tua kita yang telah mendahului, Allah tempatkan di tempat terbaik di sisinya. Allah terima amal ibadahnya. Allah kumpulkan kelak bersama orang-orang yang saleh. Untuk orang tua kita yang masih hidup, sehat, kuat, insyaallah husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di subuh hari ini kita membahas kembali persoalan yang mulai bermunculan di akhir zaman. Pernahkah Bapak Ibu mendengar satu kalimat daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nabi bilang begini. Kata Nabi, ummati, ummati, ummati. Pernah dengar Bapak Ibu? Berarti dah tua tuh. Itu tandanya tuh. Kalau anak-anak zaman sekarang ini kayaknya tidak terlalu tahu. Di dalam satu hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah kita mendengar kalimat ummati, ummati, ummati. Ini masyhur. Masyhur sekali. Pernah disampaikan di dalam kitab, kalau saya tak salah nama kitabnya Daqaiqul Akhbar. Jadi satu ketika, ini dulu saya pernah dengar kalimat ini dari Yusuf Mansur. Jadi ketika beliau bercerita tentang persoalan alam kubur, dan sebelum itu ada proses kematian. Jadi ketika ruh itu ditarik, diangkat, dicabut dari seseorang itu, melewati gargarah, tenggorokan. Dalam beberapa riwayat itu sebenarnya kalau sudah sampai di situ tidak ada lagi yang bisa bicara itu. Dalam sebagian riwayat itu kalau sudah sampai itu ruh di tenggorokan itu tidak ada yang bisa bicara. Mau mikirkan anak istri, jangan boro-boro anak istri, jangankan ketika ruh sampai di tenggorokan. Ketika gempa saja ada yang mau pikir anak istrinya. Itu gempa itu. Ini sudah di gargarah, ruh itu tidak ada yang ingat lagi. Karena udah nggak bisa bicara. Nah, apa yang terjadi? Yang terjadi pada diri seseorang tersebut adalah dia bersiap untuk menghadapi kematian. Dan pengecualiannya adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat ya. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam tala qawlahu fi Ibrahim. Rabbi inna hudna adlalna kathiran minan nas. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Jadi Bapak Ibu, ketika Nabi ada mengucapkan kalimat yang masyhur kita dengar ummati, ummati itu, ketika ruh sampai di tenggorokan itu, maka Nabi berucaplah umatku, umatku, umatku. Sekarang pertanyaannya muncul, apakah Nabi mengucapkan itu tanpa sebab? Tidak. Ada sebabnya, ada. Apa sebabnya? Sebabnya Nabi mengucapkan itu, Nabi melihat dalam ayat Al-Quran tadi, Rabbi inna hudna adlalna kathiran minan nas. Kata Allah dalam Al-Quran, Muhammad berkata, ya Allah, mereka itu adlalna, menyesatkan banyak sekali manusia. Adlalna kathiran minan nas wa in tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Ini kesayangan cara Nabi, bentuk sayangnya Nabi kepada kita. Ketika umat ini ingin diazab oleh Allah, ya Allah, ketika engkau mengazab mereka, ingatlah, kata Nabi, ya Allah, mereka itu hambamu. Ada yang dulu menyembahmu, mungkin mereka terlalaikan oleh dunia. Ketika engkau ingin mengazab mereka, ya Allah, dulu mereka pernah menjadi bagianmu. Mungkin mereka sedang
terjangkit penyakit penyimpangan misalnya. Sehingga Bapak Ibu, rasa kasih sayang Nabi kepada kita nih tak bisa diingkari. Nabi itu menunggu kita, menunggu. Makanya ada satu pernyataan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya lihatkan kepada Bapak Ibu. Bagus. Dia berbicara tentang satu hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau kata begini dalam satu hadis. Apa kata beliau? Kata beliau tentang persoalan bagaimana seseorang itu bisa selamat kelak hanya karena mencintai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernahkah Bapak Ibu berpikir bahwa kita menjadi orang yang memang betul-betul mencintai Nabi seutuhnya? Saya kira tidak. Kata Allah dalam Al-Quran itu, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salih." Yang mencintai Allah, maka mereka akan berharap mati bertemu dengan Allah, Pak. Ada enggak Bapak Ibu yang berharap mati mau ketemu dengan Allah? Yakin semuanya berharap mati mau ketemu dengan Allah? Itu poin penting bagi kita. Betulkah kita ini yakin mau mati pengen ketemu dengan Allah? Dan itu menjadi persoalan. Apa persoalannya? Persoalan kita sekarang, betulkah kita mau bertemu dengan Allah tadi? Betulkah kita cinta kepada Allah dan Rasulnya? Sampai kita Nabi harus menunggu kita dan mengkhawatirkan kita sebelum dia mati. Ini yang dikhawatirkan Nabi. Maka ketika Nabi berbicara ummati, 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 itu para ulama mencari tahu apa sebab. Salah satu sebabnya kalimat yang tadi kita baca. Rabbi inna hudna adlalna kathiran minan nas. Hey ya Allah. Ya Allah, kata Nabi, mereka banyak sekali menyesatkan. Pertanyaan mereka itu siapa? Ada yang tahu pertanyaannya mereka itu siapa? Siapa? Hah? Ulama su, kata Bang Ardi. Ada yang lain? Siapa yang mengatakan inna rabbi inna hudna adlalna kathiran minan nas? Siapa yang punya perjanjian dengan Allah yang menyesatkan manusia? Allah abadikan dalam Al-Quran. Iblis. Ketika iblis diperintahkan untuk tunduk kepada Allah, dia tak mau. Ya Tuhan, Engkau suruh kami tunduk kepada manusia yang hakikatnya dia lebih rendah daripada kami. Engkau ciptakan dia, khalaqtani min nar, khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nar. Saking sombongnya, Pak. Engkau ciptakan dia dari tanah, sementara aku kau ciptakan dari api. Mana pernah api berada di bawah tanah, api selalu berada di atas tanah. Betul Pak memang kalimat itu. Tapi yang dilupakan oleh iblis ketika tanah menumpuk api, kira-kira api hidup apa tidak? Tanah menumpuk api. Api itu mati atau hidup? Mati. Bisa dipahami sampai di sini Bapak Ibu. Tapi kesombongannya tidak pernah ada api di bawah tanah, kecuali dalam lorong. Itu lain cerita. Tapi api selalu berada di atas. Tidak ada Bapak Ibu membakar kayu di atas awang-awang kan? Kami mau bakarlah tapi di atasnya, di tengah-tengah ini. Di sini tidak, di bawah tidak. Berarti itu pakai ilmu jin. Bisa dipahami Bapak Ibu? Sehingga kesombongan iblis itu diabadikan. Kenapa diabadikan? Ingin menunjukkan kepada manusia, hei manusia, kalian punya kawan. Maaf, kalian punya musuh. Bukan kawan, musuh. Siapa musuhnya? Iblis. Pertanyaan muncul kembali kepada kita semua. Betulkah iblis itu menjadi kawan atau menjadi lawan? Bisa dipahami Bapak Ibu? Kita perhatikan hadis baginda Nabi Muhammad SAW. Ketika baginda Nabi Muhammad SAW berbicara, berdiskusi dengan siapa? Dengan iblis. Kata Nabi, man rufaqa'uka min ummati. Hei iblis, kata Nabi, siapa kawan-kawan kalian, kawan-kawanmu nanti di hari kiamat min ummati. Kata Nabi, wahai iblis, siapa kelak yang menjadi kawanmu di hari kiamat dari umatku? Kata Nabi. Dijawab sama iblis,
Hum asyara. Berapa jumlahnya? Asyara itu 10. Man rufaqauka min ummati. Kata Nabi, min ummati. Kalimatnya juga tetap masih ummati. Yaumal qiyamah. Dijawab. Kata Nabi, kata Iblis, tak banyak. Sedikit aja. 10. Kira-kira 10 itu sedikit atau banyak? Itu baru satu, Pak. Baru satu. Man rufaqauka. Dijawab sama Iblis. Ada 10. Pertanyaannya, apa kaitannya dengan apa kesombongan yang dimintakan oleh Iblis kepada apa kaitannya kesombongan yang dimiliki oleh Iblis? Kesombongannya adalah ketika Iblis minta kepada Allah, mengatakan kepada Allah, aku lebih baik daripada manusia. Dan apa permintaannya? Panjangkan umurku sampai hari kiamat, maka akan kusesatkan itu mereka. Pertanyaannya adalah, apakah itu permintaan atau itu pernyataan? Kedua-duanya. Iblis sekaligus minta, sekaligus mengutarakan satu keinginan. Apa keinginannya? Akan mengajak manusia menjadi bagian daripada diri dia. Maka kata Allah, silahkan kalau engkau mampu. Itu ada jawabannya dari Allah. Apa jawabannya? Yang mampu itu silahkan. Kalau engkau mampu membuat mereka tersesat pada jalanmu, apa kata Allah? Kecuali orang-orang beriman. Jadi yang bisa disesatkan itu siapa? Yang tidak beriman. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, kalau bahasa kasarnya, lebih banyak mana sekarang? Banyak iblis atau banyak mukmin? Saya tidak sedang mengajak Bapak Ibu mencari kesalahan orang ya. Tapi kita bertanya sekarang, lebih banyak mana? Lebih banyak iblis atau lebih banyak orang mukmin? Saya kadang heran. Malam-malam begini, malam-malam itu jam 11, jam 12, jam 1, jam 2, ternyata masih banyak tempat-tempat hiburan malam yang masih hidup. Apa mereka tak sadar bahwa setan itu hidupnya di malam hari? Jadi kalau kita katakan setan, mereka marah. Tak dikatakan setan, mereka menyerupai dirinya seperti setan. Berarti yang nonton bola malam-malam hari itu setan, Ustaz. Kalau dia nonton bola sampai kalah sholat subuhnya, setan berarti itu. Iya Pak. Nonton bola dari jam 2 sampai jam 3. Habis itu tidur dia, tak sholat subuh dia. Berarti kira-kira yang setan itu siapa? Bolanya apa dianya? Dua-duanya Pak. Dua-duanya jadi setan. Nah sekarang kita perhatikan perkataan Nabi. 10 itu siapa di antaranya salah satunya? Disampaikan oleh salah satu di antaranya adalah Sultanan Jur, pemimpin yang zalim. Tapi adakah orang lain yang dikatakan oleh Nabi? Ada. Orang-orang yang berbuat zalim, perempuan yang durhaka terhadap istri, setiap orang yang berkhianat, itu masuk dalam kategori kawan-kawan daripada iblis. Sekarang kita perhatikan Pak. Di dalam kitab ini, di dalam buku ini, ada Nabi berbicara tentang persoalan fitnah. Ada. Karena memang itu menjadi bagian fitnah nanti. Salah satu keinginan iblis itu menyebarkan fitnah tadi. Apa fitnah yang disebarkan oleh iblis? Fitnahnya syubhat. Selain daripada fitnah syubhat, fitnah syahwat. Kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, ada fitnah syubhat, ada fitnah syahwat. Fitnah syubhat ini semua Pak. Semua yang diterima. Kita lihat. Ashabu masaliz zulumatil mutarakimah wa humul ladzina araful haq wal huda wa atharu alaihi zulumatil batil wad dalal fatarakamat alaihim zulmatut taba' wa zulmatun nufus wa zulmatul jahli haitsu lam ya'malu bi'ilmihim fasaru jahilin. Apa kata Allah? Kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, ada orang-orang yang melakukan kezaliman, bagian permisalan seperti pelaku kezaliman. Ini fitnahnya syubhat. Siapa mereka yang mengetahui kebenaran tapi tak melakukan perbuatan kebenaran tersebut? Masuk dalam fitnah syubhat. Mereka mengetahui kebenaran, kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, tapi mereka tidak melakukan kebenaran. Arafu al-haq wal batil. Tahu dia. Salat subuh, kalau meninggalkan salat subuh itu dosa apa tidak? Tapi tetap, kenapa mereka tetap lakukan?
Sekarang saya tanya Bapak Ibu, ada ndak orang yang mengatakan, ya Pak Ibu cari pelaku-pelaku maksiat itu, peminum khamar, pejudi, coba katakan sama dia, Bang, kira-kira meninggalkan sholat itu dosa enggak? Tanya saja, kira-kira pelaku judi ini, atau pelaku yang tidak sholat ini, kira-kira dia bilang apa? Dosa apa tidak? Coba bayangkan Pak, orang bermaksiat saja tahu, dia sedang berzinah nih, sedang berzinah, kita tanya, Bang, zina itu dosa apa tidak ya? Kira-kira dia jawab apa? Dosa apa tidak? Pasti dia jawab dosa. Karena dia tahu. Pertanyaannya mengapa dia melakukan. Ini yang disebut oleh Ibnul Qayyim, araful haq wal batil. Tahu dia kebenaran dan kebatilan itu dia tahu. Tapi mengapa dia melakukan? Inilah yang disebut dengan mathalu ashabiz zulumat al-mutaraqimah. Apa kata Ibnul Qayyim? Mereka itu termasuk orang-orang yang mengerti kebenaran tapi tak melakukannya. Orang-orang yang diumpamakan di dalam Al-Quran. Dalam surat An-Nur ayat 40. Kenapa mereka diumpamakan oleh Allah? Karena mereka mengetahui kebenaran tapi tak melakukan. Salah satu di antara perbuatan iblis itu. Jadi iblis itu pengen Bapak Ibu ini, yang seperti sekarang ini, yang sudah tahu kebenaran tapi tak boleh. Jangan lagi, tak usah lagi, tak usah. Kau masih harus menikmati dunia. Tobat itu masih panjang. Katanya. Jadi cara iblis itu begitu. Diajaknya kita menikmati dunia. Nah, sekarang pertanyaannya, wajar tidak Nabi mengatakan ummati, ummati, ummati? Wajar tidak kira-kira? Wajar. Kalau memang wajar, Nabi mengkhawatirkan umatnya dari kapan? 1400 tahun yang lalu Pak. Mengapa Nabi mengkhawatirkan? Karena khawatirnya Nabi, karena ada perjanjian yang terjadi antara iblis meminta kepada Allah untuk dipanjangkan umurnya. Inna hadza sirati mustaqim, jalanku ini lurus, kata Nabi. Kata Allah juga begitu. Siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim walad dhalin. Maka Bapak Ibu, dunia ini belum datang Dajjal. Dajjal belum datang aja semua udah kayak Dajjal Pak. Gimana kalau Dajjal itu betulan datang? Itu yang menjadi ketakutan Nabi. Sampai Nabi bilang dalam riwayat yang lain, dalam hadisnya itu, saya punya kitabnya khusus Pak, kekhawatiran Nabi. Apa kata Nabi? Akhwafa ma akhafu alaikum ghairat dajjal. Ada yang aku khawatirkan terhadap kalian selain daripada Dajjal. Sahabat tanya, siapa yang kau khawatirkan selain daripada Dajjal ya Rasulullah? A'immatul mudillin gitu deh. Orang-orang yang menyesatkan kalian, para imam, para pemimpin yang menyesatkan kalian. Pertanyaannya muncul Pak, bagaimana para pemimpin ini bisa menyesatkan? Kata iblis, kawan kami itu gitu deh. Bisa dipahami ya? Jadi kalau ada pemimpin zalim, imam yang menyesatkan, ulama yang menjual agama, kata iblis tadi apa? Kawan aku itu gitu. Coba bayangkan, kawan aku itu. Bahkan mereka dikategorikan apa? Masuk neraka tanpa hisab. Tidak perlu dihisab masuk nerakanya. Orang berharap masuk surga itu tanpa hisab. Ini masuk neraka tanpa hisab. Sittatun yadkhulun nara qabla al-hisab. 6 perkara yang memasukkan seseorang ke dalam neraka tanpa hisab. Satu di antaranya sultanun jur. Pemimpin yang zalim, yang menyesatkan, yang diktator dan lain sebagainya. Itu baru satu hadis Pak. Jadi yang dikhawatirkan oleh Nabi, kita lihat Pak rangkuman. Saya bawa bukunya, judul bukunya adalah Mauqiful Ulama fil Fitan. Persoalan-persoalan fitnah yang menjadi sikap para ulama. Bagaimana sikap para ulama terhadap kondisi fitnah yang terjadi di muka bumi ini. Satu di antara fitnah yang tadi kita sampaikan, syubhat. Coba apa kata daripada Imam Ibnul Qayyim yang kedua? Fatarakabat alaihim zulmatut taba' wa zulmatun nufus wa dalalatul jahli. Apa kata dia? Ada lagi kelompok yang memang mereka dikatakan jahiliyah. Siapa mereka? Yang tidak memiliki ilmu sama sekali tapi mereka melakukan kebatilan. Itu baru jahiliyah kata dia. Harusnya dengan akal mereka cari tahu. Memang dua-duanya bahaya Pak, berbahaya. Baik. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu. Maka muncullah penjelasan Nabi tentang persoalan-persoalan yang terjadi di setiap
ketika mengikuti perkembangan zaman, Ustaz Adi Hidayat beberapa waktu yang lalu bercerita begini. Dalam ceramahnya di Universitas Darussalam Gontor, ketika beliau mengisi acara tabligh akbar, beliau mengatakan begini, di akhir zaman ini itu fitnah tidak akan semakin berkurang, kejahatan itu tidak akan semakin berkurang, tapi akan semakin bertambah. Kekuatan iman, keteguhan seseorang terhadap agama itu akan menjadi fitnah yang lebih berat bagi mereka. Coba bayangkan, itu seorang alim ulama yang begitu takutnya dengan fitnah itu. Kita ambil contoh saja, Pak. Kita lihat, Pak, apa kata Nabi dalam riwayat yang lain dari Huzaifah, tu'radul fitanu 'alal qulubi kal hasir. Beragam fitnah akan ditimpakan pada suatu saat nanti kepada manusia sebagai tikar, sebagaimana tikar yang dianyam selembar demi selembar. Kira-kira anyaman tikar itu berjarak atau dempet? Misal Bapak Ibu sedang menganyam tikar atau sedang membuat tikar dari anyaman itu. Kira-kira satu anyaman ini berjarak jauh dengan anyaman yang lain atau berdempetan? Ibarat daripada fitnah yang akan datang beruntun. Masuk satu, masuk dua, masuk tiga, masuk tiga, seterusnya. Maka fitnah ini dahirnya dari mana, Pak? Maka wajar, Pak, kalau iblis bilang, ini bahasa anekdot ya, ngapain aku capek-capek menghasut manusia? Orang manusianya udah jadi iblis, kata dia. Itu bahasa anekdot loh. Ngapain aku capek-capek menghasut manusia? Wong manusianya udah jadi iblis. Apa mau dihasut lagi? Ketika Bapak Ibu berbicara tentang persoalan yang timbul di mana-mana, sebabnya satu, kata iblis, aku akan menyesatkan. Adlalna katsiran minan, mereka iblis-iblis itu akan datang, ya Allah, kata Nabi, mereka akan menyesatkan banyak daripada manusia. Coba bayangkan, saking sayangnya Nabi, masih sempat Nabi nego sama Allah, ya Allah, mereka semua kan hambamu. Kalau engkau mengazab mereka, mereka tuh hambamu. Ibarat anak dengan orang tua. Ketika orang tua mau pukul anaknya, karena anaknya nakal, dipukul sama mak bapaknya. Kira-kira ada ndak orang yang mengatakan, tiba-tiba mungkin duduklah di situ neneknya. Neneknya bilang begini, Wan, walaupun dia jahat, itu kan anakmu. Betul ndak kira-kira? Begitu juga Nabi dengan kita. Saking manusia tidak bisa dikatakan tidak, Pak. Ketika setiap manusia melakukan kejahatan kan begitu. Dapat ancamannya. Tapi apa kata Nabi? Ya Allah, kalau engkau mengazab mereka, mereka itu hambamu. Nabi masih minta nego, Pak. Tolong kurangkan azabnya atau ampunilah dosa mereka. Maka Nabi kata, tobat, 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 tobat. Apalagi yang sudah tua-tua nih, berhentilah bermaksiat. Tobat. Na'udzubillah. Ya bukan berarti hanya yang tua saja, yang muda juga begitu. Sama, Pak. Apa ada persoalan maksiat ini lihat umur? Enggak. Justru kenapa anak muda itu, kalau mereka beriman di waktu mudanya lebih baik daripada yang tua. Karena mereka lebih banyak menghadapi fitnah dalam kondisi muda. Bisa dipahami Bapak Ibu? Jadi anak-anak sekarang ini memang hadapannya itu. Makanya Bapak Ibu, kalau kita tidak membekali anak-anak kita, di situ Pak persoalan kita sekarang. Makanya ketakutan Nabi terhadap umat itu bukan main-main, serius. Sampai Nabi bisa mengucapkan ummati, 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 kata Nabi. Umatku, 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 kata Nabi. Itu bukan main-main, Pak. Itu serius. Kenapa Nabi mengkhawatirkan sangat? Apa kaitannya Nabi dengan kita? Jaraknya 1400 tahun yang lalu. Karena Nabi ini dianggap sebagai seorang Nabi yang memiliki rasa kasih dan sayang. Nabi yang tahu memang tugas dia adalah mengajak umat untuk ke jalan yang lebih baik. Tidak ada Nabi yang mengajak kepada kesesatan. Perhatikan. Apakah Nabi-Nabi sebelum itu, Nabi-Nabi sebelum baginda Nabi Muhammad SAW, tidak punya umat?
Enggak, Pak. Semuanya punya kok. Maka kalimat umat ini di dalam Al-Quran setidaknya ada 64 kali disebutkan, Pak. Setidaknya. Dan umat ini masuk dalam semua golongan. Mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, semua sama. Kalimatnya umat. Karena risalah yang diberikan kepada para nabi semuanya mengharapkan umat itu masuk ke dalam surga. Tidak ada satupun umat itu yang tidak diharapkan untuk masuk ke dalam surga. Tidak ada satupun umat yang tidak diharapkan masuk ke dalam surga. Tapi persoalan muncul. Mengapa ada orang yang tega membunuh anak sendiri? Ada orang yang tega berbuat zalim kepada kawan sendiri. Ada seorang ayah yang tega berzinah dengan anak sendiri. Ada seorang kakek yang tega mencabuli cucu sendiri. Ada seorang ayah yang tega memberikan peluang pada anaknya untuk bermaksiat. Ada seorang istri yang tega mengkhianati suaminya. Ada satu keluarga yang rela membakar orang lain demi kepentingan mereka. Ada pemimpin-pemimpin yang sengaja berbuat zalim demi kepentingan kelompok. Pertanyaannya, mengapa? Di situ muncul, Pak, kalimat bahwa manusia ini akan disesatkan oleh iblis tersebut kapan? Ketika mereka sudah keluar dari garis yang lurus tadi. Kata Nabi, inna sirati mustaqimah, jalanku ini lurus. Fala tattabi'us subul, jangan kalian ikuti ke kanan ataupun ke kiri. Di kanan dan kiri itu ada siapa? Ada siapa? Ada syaitan. Yad'ukum, mereka memanggil-manggil kalian, hei, sini gitu. Kalian datang. Bagaimana cara mereka memanggil? Apakah dengan lambaian tangan? Tidak. Lihat nggak? Ini banyak, ada perempuan nih cantik-cantik. Di sini ada harta banyak. Ambil. Kau mau kaya enggak? Kau mau istri cantik enggak? Mau ini enggak? Mau itu enggak? Semua ditawarkan. Maka kata Nabi, fala tattabi'us subul. Jangan ikuti jalan yang ke kanan dan ke kiri. Kalau tak kuat iman. Kenapa? Karena kalau iman tidak kuat, setan yang memanggil-manggil tadi datang. Kata setan, sini. Bisa dipahami? Baik, maka Bapak Ibu, apa yang harus kita lakukan hari ini? Nah, sekarang kita perhatikan, Pak. Ada seorang ulama menuliskan judul, bagus sekali tulisannya. Judulnya adalah Ummati. Umatku. Apa kata beliau? Ada seorang daripada orientalis yang melakukan sumpah serapah. Namanya Edward Gibbon. 1737 sampai dengan 1794 masa hidupnya. Apa dia kata? Bahwa Muhammad adalah pembohong dan akhir hayatnya cenderung pada seksualitas dan individualitas adalah sampah. Nabi tidak menyebut rakyatku atau hartaku. Padahal Nabi adalah seorang kepala negara yang seharusnya Nabi bisa berkata mana bagianku dan mana yang bukan pada bagianku. Nabi Muhammad bukan raja yang ketika ajal sudah mempersiapkan pewaris. Umar bin Khattab sebelum wafat dia kumpulkan para sahabat. Tolong kalian cari penggantiku. Tapi jangan coba-coba kalian libatkan anakku Ibnu Umar. Ada namanya Ibnu Zubair, anak daripada Zubair ibn Awam. Ada namanya Ibnu Umar, anak daripada Umar bin Al-Khattab. Ada namanya Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, anak daripada Abbas. Masih keluarga Nabi. Yang keempat, ada namanya Al-Husain, cucu daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anak daripada Ali bin Abi Thalib. 4 orang ini menjadi sasaran setelah Ali bin Abi Thalib terbunuh. 4 orang ini dianggap mereka ingin mengambil kekuasaan dan mereka tidak mau berbaiat kepada Yazid ibn Muawiyah. Perhatikan Bapak Ibu.
Mengapa Ali tidak mewariskan tahta kepada anaknya? Mengapa Umar bin Khattab tidak mewariskan tahta kepada Ibnu Umar? Padahal pada aspek ini Ibnu Umar diakui oleh seluruh sejagat para sahabat. Kehebatannya, kealimannya, kesolehannya sangat diakui. Itu Ibnu Umar, Pak. Ibnu Umar. Tapi mengapa Umar tak mau? Apa kata Umar? Aku tidak mau anakku terjebak dalam fitnah sama seperti bapaknya. Bayangkan, Pak. Khawatirnya Umar terhadap keluarganya akan terjebak dalam persoalan fitnah. Bukan persoalan takut dengan fitnah, bukan. Tapi apakah mampu seseorang itu menjadi diri yang bisa melawan fitnah tersebut. Sementara iblis itu datang dari kiri dan kanan untuk menghasut. Belum tentu, Pak. Ini bukti nyatanya sekarang. Apa buktinya? Nyata sekarang. Dunia ini. Di mana Bapak Ibu bisa melihat satu pemimpin yang tidak zalim hari ini di muka bumi ini? Sulit. Sulit sekali. Kalaupun ada satu dua. Persoalannya apakah pemimpin negara saja? Tidak, pemimpin rumah tangga juga sama. Apalagi hari ini, Pak, fitnah rumah tangga itu. Nabi bilang, nanti kata Nabi, di rumah orang-orang Arab itu fitnah-fitnah itu masuk ke rumah orang-orang Arab. Itu sebenarnya bahasa kiasan untuk kita semua, Pak. Bahkan hari ini fitnah itu masuk dalam rumah tangga kita. Fitnah-fitnah itu masuk dalam rumah tangga. Ini baru pada fitnah-fitnah yang kecil. Yang menjadi bagian daripada kedatangan hari kiamat, daripada fitnah yang kecil. Tanda kecil datangnya hari kiamat. Bagaimana ketika Dajjal datang, bagaimana turunnya Isa, bagaimana ketika Ya'jud wa Ma'jud, bagaimana ketika Imam Mahdi. La imanalah. Taklah ada lagi iman yang bermanfaat ketika itu, Pak. Tidak ada iman lagi. Jadi ketika Dajjal itu turun di akhir pada awal mula daripada, ketika awal datang daripada tanda kiamat besar, itu iman orang mukmin ini tidak bisa lagi bermanfaat, Pak. Jadi Anda mau mengaku Islam silakan ngaku, tapi tak ada lagi manfaatnya, tidak ada. Kenapa tak bermanfaat? Karena tidak akan ada orang beriman lagi, Pak. Bisa dipahami? Ketakutan sudah dikasih tahu, Pak. Dikasih tahu sama Nabi. Allah juga kasih tahu. Cepat teguhkan iman kalian sebelum ini datang. Sebelum datang 10 tanda kiamat besar ini, iman kalian perkuat. Perkuat dulu. Karena ketika datang hari kiamat itu, kayak tanda 10 tanda kiamat besar itu, kedatangan itu seperti anyaman tadi. Silih berganti waktu. Tidak jauh jaraknya, dekat-dekat semua. Sangat dekat sekali. Ketika kedekatan itu orang tak bisa lagi berbuat apa-apa. Apalagi ditambah ketika matahari tidak lagi terbit dari tempatnya. Sekarang matahari terbit dari mana? Barat atau timur? Terbit, Pak. Dari mana? Barat atau timur? Terbitnya dari barat atau timur? Terbitnya dari barat. Tenggelamnya ke timur. Apa nak terbalik? Terbit dari timur, tenggelam ke sekarang. Nanti akan muncul terbit dari barat, tenggelam ke timur. Kalau sudah tanda itu datang, berarti kiamat itu sudah sangat dekat sekali. Jadi iman tak lagi ada manfaat sama sekali. Sekarang Bapak Ibu takut apa tak takut? Tapi Bapak Ibu tidak usah khawatir. Kenapa sih tidak usah khawatir? Karena Bapak Ibu tak akan bertemu dengan kiamat itu, insya Allah. Kenapa saya katakan tidak ketemu dengan kiamat itu? Karena Bapak Ibu ini dah tua-tua. Fase itu akan dialami oleh generasi setelah kita semua. Yang inilah yang menjadi persoalan kita. Apakah umat sekarang, ini yang disebut Nabi sebelum wafat ingat umatnya. Kita sebagai ayah sebelum wafat ingat tak dengan anak? Ingat gak dengan anak? Kalau kita sebagai ayah ingat dengan anak, harusnya kita mempersiapkan anak. Kalau kita sebagai seorang ibu sayang dengan anak, harusnya mempersiapkan untuk Nabi saja. Tidak ada kaitan biologis dengan kita. Tapi dia khawatirkan umatnya secara religius. Nabi ini dengan kita ini, itu kira-kira bersaudara apa? Hubungan kita ini hubungan apa? Ikatan apa? Ikatan agama. Dan dalam riwayat yang lain, ikatan agama itu lebih kuat, ikatan keimanan itu lebih kuat daripada ikatan tali darah itu sendiri. Jadi kalau Nabi mengkhawatirkan kita,
Sementara kita tak pernah mengkhawatirkan generasi setelah kita. Pertanyaannya, egois betul Anda? Serius Pak? Apa bisa manusia selamat daripada fitnah yang disampaikan oleh Nabi? Itu baru satu. Dalam buku setebal ini, ratusan fitnah Pak yang disampaikan oleh Nabi. Itu baru satu yang kita sampaikan. Baru subhatnya doang. Belum syahwatnya, belum perempuannya, belum hartanya, belum jabatannya, belum kekuasaannya, belum masjidnya, belum rumahnya, belum semuanya Pak. Bahkan ada fitnah dalam agama itu sendiri yang kadang-kadang manusia lalai dari perbuatan tersebut. Maka Nabi wajar mengatakan ummati. Jadi ummati diartikan oleh para ulama bukan hanya sekedar kekhawatiran Nabi, bukan. Lo berbuat apa? Nabi katakan, aku sudah tinggalkan dua, kata Nabi, agar kalian mewariskan dua tersebut. Kalau dua ini kalian pegang, selamat. Ayah dan ibu begitu harusnya. Nah, aku wasiatkan kalian dua ini. Jangan coba-coba keluar dari dua ini. Nah, aku wasiatkan kalian jangan coba-coba pakai celana setan di luar. Nah, aku wasiatkan jangan coba-coba pacaran. Nah, aku wasiatkan jangan coba-coba narkoba. Sementara itu semua yang mengintai kita. Maka apa kata Ustaz Adi Hidayat? Hari ini yang dibutuhkan bukan lagi persoalan ketakutan terhadap kedatangan fitnah. Karena Anda tidak akan pernah bisa menangkal, tidak akan pernah bisa menghilangkan kedatangan fitnah. Tidak bisa. Bapak Ibu mau stop fitnah ini? Tidak bisa. Bapak Ibu mau tahan nih kedatangan fitnah? Tidak bisa. Yang bisa kita lakukan hari ini generasi yang mentalnya kuat, imannya teguh. Itu yang bisa kita buat sekarang. Maka posisinya perbanyak pada mencetak, bukan perbanyak pada bertahan. Kalau bertahan tapi tidak mencetak, ini bentar lagi mau hancur ini. Ibarat tembok Ya'juj wa Ma'juj. Tembok Ya'juj wa Ma'juj yang dibangun tinggi. Kalau dalam bahasa Inggrisnya Gog and Magog namanya. Ini dijadikan film ini. Dijadikan film. Bagus Bu, coba tonton filmnya. Gog and Magog itu. Bagus filmnya. Tapi ya pokoknya tonton aja lah sebagai cuma tonton hiburan untuk mendapatkan pengetahuan lah. Tembok ini ditujukan untuk apa? Menahan. Menahan siapa? Menahan Ya'juj wa Ma'juj. Pada akhirnya roboh apa tidak? Pada akhirnya hancur apa tidak? Sekarang kita lihat. Kita kasih ilustrasi. Tembok yang besar atau dibuat untuk menutup datangnya arus air yang deras. Lama-lama kira-kira bisa menipis enggak? Kira-kira lama-lama tembok itu hancur enggak? Begitulah fitnah. Fitnah itu tidak bisa ditahan. Bagaimanapun kuatnya manusia menahan kedatangan fitnah tersebut, dia tetap akan datang menerobos Pak. Yang harus kita lakukan, bagaimana mencetak generasi dengan mental yang mampu bertahan dengan melawan daripada fitnah tersebut. Bisa dipahami? Generasi itu baru bisa Bapak Ibu tampilkan 20 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, atau 20 tahun ke depan. Jadi hari ini pertanyaannya adalah bukan persoalan fitnah ini Pak. Karena persoalan fitnah ini tidak bisa dihindari, tidak bisa. Yang bisa kita lakukan, Anda sudah membuat apa untuk generasi setelah Anda. Bisa dipahami? Saya angkat satu ayat dalam Al-Quran Bapak Ibu. Bagus sekali ayatnya. Apa kata Allah di dalam Al-Quran itu? Baik, kita lihat. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah liyatafaqahu fid din waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Agar mereka memperdalam pengetahuan tentang agama. Liyatafaqahu fid din. Apa tujuannya mereka memperdalami ilmu agama nih? Liyunziru qaumahum. Kelak generasi yang mengetahui agama inilah yang akan menjaga para kaum-kaum ini agar mampu melawan setiap fitnah-fitnah yang masuk. Dalam surat Taubah ayat 122. Apa kata Allah? Liyatafaqahu fid din. Kuncinya cuma satu. Anda bisa melawan benteng-benteng, bisa melawan fitnah-fitnah tersebut hanya dengan memperdalami ilmu agama. Persoalan muncul.
Apakah cuma sekedar memperdalam saja? Kalimat yang digunakan oleh Allah di dalam Al-Quran bukan liyata'allamu, tapi liyatafaqahu. Bedanya orang yang menuntut ilmu, bedanya kalimat ta'allum dengan kalimat tafaqqah. Tafaqquh itu satu, ta'allum cuma sekedar belajar. Kalau tafaqquh dia masuk ke dalam diri dia. Makanya Nabi bilang, kasirul khutaba wa qalilul fuqaha. Akhir zaman tuh kata Nabi, banyak penceramah, sedikit orang yang ahli fikih. Sedikit orang yang faham dengan agama tersebut. Kalau sekedar mengetahui, banyak yang mengetahui. Bahkan orang-orang yang bukan pada bidang agama saja mengerti agama. Persoalannya muncul. Apakah mereka faqih terhadap agama itu sendiri? Bisa dipahami? Apakah mereka faqih terhadap agama itu? Tidak. Makanya Allah katakan liyatafaqahu fid din. Tidak Allah gunakan kalimat liyata'allamu. Sama dengan bahasa tadi. Kenapa Nabi gunakan umatku, umatku, umatku? Kenapa Nabi tak katakan rakyatku, rakyat? Itu bahasa Indonesia, Ustaz. Enggak. Rakyat itu bahasa Arab. Rakyati, rakyati, rakyati. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Ra'iyatihi itu rakyat artinya. Nabi tak gunakan kalimat itu. Nabi gunakan kalimat ummati li umumil makna. Semua umat manusia di muka bumi ini, mau dia dari zaman Nabi Adam sampai Nabi siapapun terakhir Nabi Muhammad, semua dianggap umat. Nabi Adam punya masa. Setiap Nabi punya masa dan punya umatnya. Tapi Nabi Muhammad untuk semua umat. Maka Nabi mengatakan ummati, ummati tidak untuk pada fase kehidupan Nabi saja. Sampai pada datangnya hari kiamat. Kira-kira kita masuk umat Nabi apa tidak? Maka Bapak Ibu, perbedaannya Nabi Muhammad dengan para Nabi yang lain, mereka terkhusus buat kaum mereka. Sementara Nabi Muhammad tidak buat orang Jawa, tidak buat orang Sunda, tidak buat orang Minang, apalagi orang Melayu. Nah, ketawa ibu tuh. Tapi Nabi Muhammad untuk semua umat. Kira-kira apa beda? Adakah perbedaannya? Apakah Nabi Muhammad untuk umat Muslim saja atau semua umat? Semua umat. Maka wajar kalau ada orang-orang Kristen, orang-orang Buddha, orang-orang Hindu, mereka merasa cerita Muhammad ini nyata. Mereka merasa bahwa Muhammad ini bukan hanya sekedar dimiliki oleh umat-umat Islam saja. Kenapa? Punya karakter. Pernah dengar nama Karen Armstrong? Karen Armstrong, pernah dengar? Pernah menuliskan buku, judulnya Muhammad. Dan pernah menuliskan buku Compassion. Arti compassion itu Ar-Rahman, kasih sayang. Pertanyaannya, siapa dia? Kok bisa dia menuliskan tentang Muhammad? Pernah dengar nama Albert Einstein? Pernah memuji Muhammad. Siapa dia? Pernah dia memuji Muhammad. Mengapa dia memuji Muhammad? Bisa dipahami sampai di sini Bapak Ibu. Jadi persoalan ini tidak sesederhana itu. Maka Nabi mengkhawatirkan kita dalam berbagai macam aspek. Nah, yang harus sadar sekarang Bapak Ibu adalah kita sebagai seorang hamba, sebagai seorang umat yang memang harus kembali pada hal tersebut. Nah, kita lihat lagi. Apa solusi yang ditawarkan oleh beliau? Baik. Di dalam Al-Quran itu ada kalimat yang sangat bagus tentang umat. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair. Kalimatnya ya. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal. Jadilah kalian umat-umat yad'una ilal khair, mengajak kepada kebaikan. Sekarang saya tanya, itu dakwah apa tak dakwah? Ada enggak disebut di situ? Wal ustadz wal ulama'u tad'una yad'una ilal khair. Ada enggak disebutkan Allah di situ? Ada enggak Allah sebut, para ulama, para ustadz, kalianlah yang mengajak orang berdakwah untuk kebaikan? Ada enggak Nabi sebutkan di situ? Allah sebutkan? Tidak ada. Kenapa Allah tak sebutkan begitu?
Karena tugasnya umat itu begitu. Jadi Bapak Ibu itu jangan salah, Bapak Ibu itu berdakwah dan harus berdakwah. Ini solusi, Pak, solusi. Maka dakwah itu jangan diserahkan kepada ustadz saja. Ustadz aja lah ustadz. Ini tugas ustadz berdakwah itu. Enggak, Pak. Dakwah itu tugas kita semua. Sekarang saya tanya, kira-kira kalau ada orang yang curang dalam jual beli, dosa nggak? Ibu-ibu, bapak-bapak ketemu dengan orang itu di pasar. Apa tugas Bapak Ibu ketika itu? Negur kan? Sekarang saya tanya, berani nggak negur tuh? Berani nggak, Bu? Maka jangan tunggu Ustadz di pasar tuh banyak kali penipuan. Ustadz datang aja ceramah di situ. Ingatkan, nggak bisa begitu, Pak. Dakwah ini sama-sama. Jangan cuma Ustadz aja. Ustadz kalau apa bedanya dengan Bani Israel? Ketika Nabi Musa melihat ada orang yang ada ancaman bagi dia di dalam gua. Apa kata Bani Israel? Masuk kau dulu sama Tuhanmu. Nanti kalau tak selesai baru panggil kami. Gitu. Atau kalau sudah selesai nanti kasih tahu kami. Gitu. Itu kata Bani Israel. Lah umat sekarang itu, Ustaz, dalam pasar tuh banyak tuh penipuan, Ustaz. Udah datang Ustaz ke situ dulu ceramahnya Ustaz situ. Kalau udah mati Ustaz kasih tahu kami nanti. Coba bayangkan, Pak. Orang begitu sekarang. Dakwah tuh enggak bisa, Pak. Dakwah tuh sama-sama. Wali kota, dakwahnya bagaimana? Dakwahkan dengan tangan dia. Tulis kebijakan semua hiburan malam yang hidup di atas jam 12 disegel, tutup. Ini bagus, Pak. Karena yang merusak itu kan itu, Pak. Ada enggak kehidupan malam yang tidak merusak? Ada, salat tahajud. Itu pun salat tahajud aja bisa jadi fitnah. Kalau salat tahajud di rumah orang. Bisa jadi fitnah, bisa. Salat tahajud minta perhatian orang, bisa. Yang baik saja bisa terjebak dalam kesesatan, apalagi yang buruk. Maka bisa enggak pemerintah? Saya pernah katakan berkali-kali. Bahkan saya sampaikan di hadapan seorang rektor. Bisa enggak rektor itu membuat kebijakan semua mahasiswa yang ada jadwal siang wajib sholat di masjid? Pernah? Bisa enggak rektor buat begitu? Harus bisa, dia rektor kok. Apa rektor punya hak untuk menentukan itu? Punya sekali. Hak prerogatif rektor. Punya kok. Pertanyaan muncul, kenapa rektor tak buat? Karena dia enggak sholat juga. Betul juga kan Ibu tuh. Serius ya. Miris, Pak. Di universitas Islam yang mengaku membawa nama Nabi, tapi yang sholat cuma satu sop. Mahasiswanya ratusan, mahasiswanya ribuan, yang sholat cuma satu sop. Jangankan 100, hitungan 20 pun tak sampai. Di situ kekhawatiran. Sekarang Nabi tak khawatir dari mana? Makanya ada yang mengatakan para ulama itu, Nabi itu tidak mati, balhum haya. Nabi itu tidak mati tapi dia hidup. Ini sebenarnya pembahasan di luar konteks ya. Jangan dipahami tekstual. Jangan dipahami bahwa Nabi tidak mati benar, bukan. Yang dimaksud adalah ruh, semangat, juang dakwah Nabi itu tetap akan hidup. Meskipun jasadnya tiada, tapi semangatnya tetap ada, nilainya tetap ada. Tidak bisa tidak. Buktinya orang semua mencontoh kehidupan Nabi. Coba bayangkan. Terbayang nggak sama Ibu? Bapak Ibu semua. Sekolah-sekolah Islam, tapi tidak bisa memberikan kewajiban kepada mereka. Ustadz, mereka kan ketika azan itu sedang kuliah. Harusnya buat kebijakan, jangan buat kuliah di ketika azan.